Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di GKA Gloria Pacar. Namun sebelum ibadah sekolah minggu kita dimulai pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, bahwa pada pagi hari ini kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dengan penuh sukacita dan semangat. Kita menyanyikan pujian I Will Sing for Jesus. Ikutin gerakannya Lose Edward ya. Oke, yuk semuanya berdiri. Yuk. Siap-siap ya. Oke, sudah berdiri semuanya. Oke. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Yuk semuanya masih yang belum berdiri, yuk berdiri dulu yuk. Kita nyanyikan pujian ini lagi. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan kekuatanku, Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Ya, adik-adik yang terkasih, biarlah dalam kehidupan kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan ini untuk Tuhan. Baik tubuh kita, pikiran kita, kepintaran kita, dan semuanya kita mau menyerahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga menyanyikan pujian Pakailah Hidupku Ini. Biarlah adik-adik, selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hidup melakukan dosa, tetapi kita mau hidup bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan
adik-adik. Yuk kita menyanyikan pujian Pakai Hidupku Ini dari KPPK 350, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Bait yang kedua ya. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Bait yang keempat. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Kita bersyukur kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini. Minggu ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kesempatan saat ini untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Lauso hari ini akan berbicara tentang satu tokoh. Dan dari tokoh itu kita akan belajar apa yang perlu kita lakukan. Kira-kira tokoh itu diawali, nama awalnya adalah huruf O. Kira-kira ada yang tahu? Siapa ya O? Siapa O itu? Ada yang tahu? Coba dipikir dulu sebentar. Ada yang tahu nggak O? Huruf depan nama orang itu ada O. Opa, bukan Opa pastinya ya. Namanya adalah Onesimus. Nah, Lauso Sin Leong akan bicara tentang Onesimus, seorang hamba dan saudara. Siapakah yang tahu tentang Onesimus dari antara anak-anak? Siapakah dia? Apakah pekerjaannya? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Onesimus itu adalah seorang hamba. Seorang hamba dari seorang tuan yang bernama Filemon. Nah, Onesimus ini satu kali memiliki pemikiran bahwa ada sesuatu yang ia ingin harapkan dan miliki mungkin. Sesuatu yang kita tidak tahu apa yang sedang dia harapkan secara spesifik, secara khusus. Sampai satu kali Onesimus ini melakukan sesuatu yang merugikan tuannya, yaitu Filemon. Apa yang dilakukan? Katanya mencuri apa yang menjadi milik tuannya. Entah apa yang diinginkan Onesimus, anak-anak kita tidak tahu secara pasti. Apa yang dicuri kita juga tidak tahu secara pasti. Tetapi dia melakukan sebuah tindakan yang tidak menyenangkan tuannya. Nah, karena ketahuan, Onesimus pun akhirnya melarikan diri agar dia tidak dihukum oleh sang tuan. Nah, anak-anak tahu nggak? Kalau hari itu seorang hamba atau seorang pembantu begitu, seorang budak ya,
kalau kedapatan melakukan suatu tindakan yang salah, apalagi merugikan tuannya, orang itu pasti mendapatkan hukuman yang menyakitkan. Itulah sebabnya Onesimus melarikan diri anak-anak. Melarikan diri kemana? Dia kemana-mana dia coba cari jalan keluar untuk menjauh dari tuannya. Nah, sampai satu kali anak-anak, Onesimus ini kemudian tiba di sebuah kota yang bernama Roma. Kota Roma hari itu. Nah, di kota Roma itu tanpa dia sadari, dia kemudian berjumpa dengan seorang rasul. Siapa tahu kira-kira rasul yang dijumpai oleh Onesimus ini? Ada yang tahu anak-anak? Ya, dia adalah Rasul Paulus. Hari itu, Rasul Paulus sesungguhnya sedang dalam penjara rumah anak-anak. Penjara rumah itu maksudnya apa sih? Penjara rumah itu artinya begini. Paulus itu seorang tahanan, tetapi dia ada di rumah biasa, bukan di penjara, di kepolisian seperti hari ini, bukan. Tetapi dia ada di rumah. Di rumah itu dia dijaga oleh tentara. Nah, singkat cerita, Onesimus ini nampaknya juga mungkin tertangkap kali ya di Roma. Kemudian dia diminta untuk melayani Paulus. Anak-anak, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukanlah sebuah kebetulan. Apapun yang terjadi di sekitar kita di dunia ini tentu punya maksud dan tujuan. Nampaknya bukan sebuah kebetulan kalau Onesimus hari itu berjumpa dengan Paulus anak-anak. Tak pernah menyangka, tak pernah mimpi. Tetapi Onesimus hari itu berjumpa dengan Rasul Paulus. Ketika berjumpa dengan Rasul Paulus, disitulah Onesimus mengalami yang namanya pertobatan. Rasul Paulus memberitakan Injil kepada Onesimus bahwa di dalam Yesus ada pengampunan, ada keselamatan. Siapa yang berdosa diselamatkan. Nampaknya Onesimus hatinya terbuka, anak-anak. Wow, hari itu tidak pernah diduga oleh Onesimus bahwa Onesimus itu mengalami yang namanya kepuasan batin, kesenangan batin. Apa itu kesenangan batin? Keselamatan, anak-anak. Nah, sejak berjumpa dengan Paulus, sang rasul itu, Onesimus hidupnya diubahkan. Nah, kira-kira anak-anak tahukah kalau orang itu hidupnya diubahkan itu seperti apa sih? Coba, di antara anak-anak ada enggak yang mengalami yang namanya perubahan, pertobatan itu? Contohnya seperti apa? Ayo, ada yang coba beritahu? Ya, misal nih, dari suka nyontek, tidak menyontek lagi ya. Dari suka bohong, tidak suka bohong lagi misalkan. Dari yang suka berantem, bermusuhan dengan teman-teman, tidak jadi orang yang suka bermusuhan. Nah, macam-macam anak-anak. Tetapi hari itu Onesimus merasa bersalah. Dulu dia sempat mencuri atau melakukan kesalahan dari tuannya, sang Filemon namanya. Nah, anak-anak, hari itu ketika dia berjumpa dengan Paulus, kemudian dia berkata, Rasul Paulus, aku ingin kembali kepada Tuanku. Aku ini adalah hambanya. Aku telah melakukan kesalahan. Aku telah melakukan perbuatan dosa. Tetapi hari ini aku bersyukur berjumpa dengan Rasul Paulus yang membuat aku sadar bahwa aku telah melakukan kesalahan dan aku ingin kembali kepada Tuanku. Tetapi aku takut. Aku takut kalau Tuanku tidak menerima aku. Aku takut kalau Tuanku itu kemudian melakukan sesuatu yang mencelakai aku. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang kemudian dilakukan oleh sang rasul, yaitu Paulus? Anak-anak, Rasul Paulus ternyata kenal dekat dengan sang tuan dari Onesimus, yaitu Filemon. Filemon adalah orang yang sudah mendengar kabar baik terlebih dahulu dan percaya kepada Tuhan. Filemon adalah juga
seorang anak Tuhan yang dimenangkan melalui pelayanan Paulus. Nah, anak-anak, maka Paulus berkata kepada Onesimus, "Onesimus, jangan takut, jangan khawatir. Saya akan membantu kamu. Saya akan mengirim surat kepada Filemon secara pribadi agar ia mau menerima kamu kembali. Bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara." Wah, luar biasa anak-anak ya. Dari seorang budak jadi saudara. Menurut anak-anak, kira-kira Filemon mau menerima enggak ya? Kalau anak-anak sudah pernah disakiti, pernah dilukai, pernah dirugikan, pernah mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan dari teman, dan teman itu kemudian merasa bersalah, kira-kira anak-anak mau terima enggak teman itu? Mau enggak? Mau apa enggak? Nah anak-anak, Rasul Paulus menulis surat secara khusus, secara pribadi kepada Filemon. Agar apa? Filemon menerima Onesimus. Singkat cerita anak-anak, Onesimus membawa surat dari Rasul Paulus untuk diberikan kepada Filemon, sang tuan. Apa kira-kira respon dari Filemon ketika mendapatkan surat itu? Kira-kira ada yang tahu? Terkejut? Marah? Susah? Kira-kira apa jawaban dari Filemon, sang tuan dari Onesimus? Nah, anak-anak, luar biasanya adalah Filemon, sang tuan itu tentunya pertama-tama terkejut. Tetapi ketika dia tahu dan dia menerima surat dari Rasul Paulus, wow, hatinya gembira sekali. Dan ketika membaca surat itu, betapa terkejutnya Filemon bahwa sekarang Onesimus, anak-anak, sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian dia juga sudah berubah. Dia tidak lagi seperti Onesimus yang dulu. Dia mengalami kehidupan yang baru. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Onesimus kepada sang tuannya, Filemon? Anak-anak tahu kira-kira? Onesimus kemudian dia berkata, "Tuan, ampuni saya. Kalau dulu saya salah, ampuni saya. Saya minta ampun. Saya dimaafkan. Saya bertobat. Hari ini saya menyesal sekali." Anak-anak, apa yang dilakukan Filemon terhadap Onesimus yang mengucapkan kata-kata permohonan maaf itu? Filemon memeluk Onesimus dan berkata, "Engkau bukan lagi budak, tetapi engkau bukan lagi budak, engkau bukan hamba, tetapi engkau adalah seorang saudara, saudara dalam Tuhan. Engkau orang merdeka." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hati Onesimus bersuka cita sekali, dia senang sekali. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga dengan kita. Kadang kita memiliki teman-teman yang menjengkelkan kita. Kadang kita punya teman-teman yang membuat kita kesal. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani memaafkan ketika ia meminta ampun. Ketika ia minta maaf, kita harus berani memaafkan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita, bukan? Kita dulu bersalah, kita dulu berdosa, kita mohon ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Seperti juga Onesimus yang meminta ampun kepada Filemon, Filemon memaafkan. Mari kita juga bersama-sama memaafkan satu sama lain. Mari kita mengikat tali persaudaraan itu. Jikalau ada teman yang salah, yang meminta maaf, kita mohon ampun dan mau mengampuni. Mau anak-anak? Setiap kita yang salah, kita minta maaf, kita mohon ampun, dan kita juga mau mengampuni. Seperti Filemon mengampuni Onesimus. Siapa yang mau? Mari kita bersatu dalam doa. Dan sebelumnya, Lause Sin Leong akan memberikan ayat hafalan, yaitu Ibrani 13 ayat 1.
Ibrani 13 ayat 1 bunyinya, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar tentang bagaimana mau mengampuni. Bahkan kalau kami bersalah, kami juga mau mengakui kesalahan kami. Supaya kami tidak lagi menyakiti atau melukai saudara kami. Tetapi kami boleh memelihara persaudaraan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Ampuni kami jikalau kami tidak mampu mengampuni orang lain atau teman kami. Ampuni kami juga jikalau kami seringkali mengganggu atau melukai teman kami. Biarlah kasih Kristus tinggal pada hati kami, supaya kami juga boleh saling mengampuni dan memelihara tali persaudaraan, kasih persaudaraan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Nah, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Gloria Pacar Sunday School proudly presents a special program for kids. What is it? Sunday School English service with the theme Give the best for Christ. We will have sermon together and do some fun activities. So, don't miss it. Come with your friends on Sunday, 25th of September at 9 a.m. In Shenson Hall, 3rd floor. Don't miss it. God bless you. Shalom, perkenalkan saya Lutfi Ivana dari Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar. Apakah kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang kreatif? Atau kalian punya ide-ide yang cemerlang? Dan kalian juga suka pada anak-anak? Mari bergabung dalam pelayanan Sekolah Minggu. Mengapa harus pelayanan Sekolah Minggu? Karena anak-anak Sekolah Minggu ini adalah bakal jemaat kita. Dan mereka ada dalam usia yang mudah sekali menyerap informasi. Jika kita mengisi mereka dengan hal-hal yang baik, maka mereka juga akan menjadi orang yang baik juga. Mereka juga akan menjadi anak Tuhan yang baik dan bisa meneruskan gereja ini nantinya. Kalian bisa bergabung dengan pelayanan sekolah minggu sebagai pencerita atau pendamping, pemimpin pujian, pemain musik, maupun tim kreatif sekolah minggu. Jika kalian tertarik untuk bergabung, kalian bisa menghubungi Low Tiwi di nomor berikut ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya, dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, adik-adik dapat membagikan link video ibadah ini ke teman maupun ke saudara kalian yang belum
beribadah. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.